Halo, Malam Mbak Dian, selamat malam Bu Dian. ya Febrian. Pak Ini Asrori, temen ya, pada jomblo. Ini nggak ada yang nonton Mas, kok cuma dua doang yang nonton ini? nggak usah ya. Ya ini perkenalan dulu dari Mas Rian ya. Ini kok tumben ya sepi ya yang nonton ya. Iya ya. Belum pada gabung Cuma mungkin. dua. Ini sudah ada nih ganap. Itu advokat itu. Oh iya. Kok jadi deg-degan Yang malahan. nonton, yang nonton advokat tuh. Nah, ya Ini wes ini gimana ini? ke Mas Rian ya. Kita kan topiknya ini hak istri ketika dicerai ya. Nah, Mas Rian sendiri Iya. Ini gabung istri ketika dicerai oleh suami. Nah ini ya Mas Rian, pengalaman selama ini kan kita banyak menangani kasus perceraian nih. Nah itu tuh biasanya seringnya karena apa Mas? Ini nggak perkenalan dulu ya Mbak? Oh, boleh deh, ya boleh perkenalan dulu Mas Rian perkenalan dulu. Oh iya. Oke, saya mau perkenalan dulu. Nama saya Febrian Alam. Saya menempuh S1 Hukum di Universitas Negeri Semarang, S2-nya di Untak Semarang. Terus saya mulai advokat sejak tahun 2018. Ya, itu perkenalan singkatnya. Mas Asrori sebagai pemilik kantor dan menaungi kita. Boleh Gimana Mbak Dian? Ya kalau saya sih intinya ingin menyampaikan kalau kenalan dulu atau gimana nih Mbak Dian? Kan mungkin sudah pada kenal semua ya. Ya. Loh kan ada yang belum. Maksudnya apa ya namanya? Kantornya tuh letaknya di mana? Kalau kantornya tepatnya di Pelamongan Indah Semarang, terus ada di Batang juga. Kebetulan ada 2 kantor yang kita tempatin. Oh iya. Kalau kira-kira nanti saya Kudus nanti ada buka cabang lagi nggak di sana? Ya, kemarin kan sudah SOP ke Kudus Mbak, ya kemungkinan kita juga akan buka di Kudus juga kan. Oke, ya udah. Yolah, menyingkat aku ya Mas Rian dulu nih. Iya. Kan ngobrol sama Mas Rian dulu. Selama ini kan kita sering kasus perceraian ya Mas ya. Nah Iya, itu cukup sering. kalau menurut Mas Rian, misalnya kalau saya baca sih sebenarnya ya masalahnya sih sebenarnya sepele sih, cuman seringnya tuh karena apa? Kalau menurut Mas Rian? Seringnya sebenarnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah masalah kecil, masalahnya cuma orang ketiga kebanyakan. Jadi masalahnya kebanyakan tuh orang ketiga. Bisa teman kerja, bisa mertua. Jadi kebanyakan itu masalahnya. Orang ketiga kan biasanya teman kerja itu dekat dengan teman kerja. Jadinya sama istri merenggang komunikasinya. Itu Mbak kebanyakan penyebabnya. Misalnya ya kalau soal ekonomi saya rasa enggak, karena kebanyakan yang cerai juga ekonominya rata ya bagus itu Mbak. Nggak ada yang ekonominya susah gitu. Kebanyakan ekonominya juga bagus-bagus, makanya juga saya heran ya. Tapi Iya. kan belum berkeluarga jadi nggak tahu ya masalah rumah tangga itu nanti kayak apa. Iya. Ya itu orang ketiga kebanyakan, pria idaman lain, wanita idaman lain, kecemburuan yang berlebihan sehingga timbul pertengkaran. Nah ini apalagi itu kan. saya ke Mas Asrori dulu nih. Mas kan kita kan saya sama Mas Rian kan sering nerima kasus perceraian nih. Terus kalau menurut Mas Asrori sendiri ini yang paling, maksudnya tuh klien yang paling alot apa namanya untuk bisa deal ke kantornya Mas Asrori, terus bisa Ya, kalau soal itu kan tergantung cocokan harga. Aku langsung saya bahas intinya aja ya. Jadi ketika istri kan pada saat digugat cerai oleh suami kan biasanya di gugatannya ada cerita-cerita yang menuduh kalau si istri punya pria idaman lain, istri tidak melayaninya dan lain sebagainya. Pokoknya
ngelek-ngelek istrinya. Nah, Ah. hak dari istri itu adalah menjawab. Jadi istri bisa mengiyakan, bisa membantah segala gugatan yang diajukan oleh suaminya. Bisa membantah untuk menolak untuk cerai, atau mungkin bisa mengiyakan untuk cerai. Jadi itu hak pertama istri dalam ketika dia dicerai gugat oleh suami. Yang kedua adalah ketika istri dapat mengajukan gugatan balik, rekonvensi namanya. Gugatan balik yaitu berupa nafkah. Nafkah itu ada 3 jenis. Nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiliyah. Oh my Nafkah mut'ah, ya langsung saja. Nafkah mut'ah itu adalah hadiah. Oh, mut'ah itu dia Untuk beda ya, tak pikir ya hadiah. Jadi dia itu beda, ternyata sama toh. Saya jadi banyak belajar juga Nafkah. nih. ya nafkah mut'ah itu hadiah. Jadi nafkah mut'ah itu bisa berupa uang, bisa berupa benda. Benda terserah, mau benda tanah, mobil. Tapi kan kalau di pengadilan kan mudahnya pakai uang kita. Nah, tuntutan untuk nafkah mut'ah itu nominalnya suka-suka kita. Jadi kalau bisa 1 miliar, bisa 100 juta, karena sifatnya hadiah gitu. Nah, untuk nafkah iddah itu adalah nafkah untuk 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ya Kayak nafkah Ya, Mbak. tunggunya. Nafkah iddah. Nafkah iddah itu biasanya langsung dibayarkan sebelum putusan. Oh, sebelum putusan. Ya, jadi kan 3 bulan gitu langsung dikalikan. Misal penghasilan suami 10 juta per bulan. Biasanya kan diambil setengahnya 5 gitu kan. Jadi 5 kali 3, 15 atau bisa lebih, mungkin bisa 20, tergantung nanti penilaian hakimnya gimana. Jadi nafkah mut'ah iddah langsung diserahkan. Nah, selanjutnya ada nafkah madiliyah. Nafkah madiliyah itu kayak nafkah terutang. Jadi selama pernikahan suami sama sekali tidak memberikan nafkah sama sekali. Jadi hal tersebut bisa dituntut oleh istri ketika digugat cerai oleh suaminya. Itu pun tergantung dari tuntutannya pun bergantung dari penghasilan suami. Nah, selanjutnya adalah nafkah hadonah, nafkah anak. Jadi si istri dapat menuntut nafkah untuk anaknya. Dan selanjutnya ada hak asuh anak ya. Kalau hak asuh anak itu tergantung nanti apakah usia anak tersebut di bawah 18 atau tidak. Kalau di bawah 18 otomatis ikut ibunya dulu. Tanya, kalau anak di bawah 18 tahun itu boleh nggak jadi saksi? Soalnya kemarin ada yang nanya, jadi itu dia mau cerai, tapi suaminya itu kejem katanya, maksudnya tuh suaminya galak, tetangga-tetangganya tuh nggak berani. Dan terus anaknya tuh mau jadi saksi, itu boleh nggak? Iya, biasanya boleh, cuma didengarkan saja, nggak dipertimbangkan, nggak disumpah. Oh, cuma dipertimbangkan. Berarti harus ngajuin 2? Harus ngajuin 3, karena yang sah itu yang disumpah, yang cakap hukum dan bisa disumpah. Didengarkan, cuma nanti nggak dipertimbangkan, tetap diterima, didengarkan, cuma nanti nggak dipertimbangkan sama hakim. Atau bisa jadi malah ditolak nanti. Oke, terus Ya, mau bahas apa lagi? Kayaknya udah semua deh. Nah, Mas Asrori ada tanggapan apa? Karena materinya dikit ya. Kalau apa yang disampaikan rekan saya Febrian itu ya sama, apa itu istilahnya hak-hak istri itu ya seperti itu. Tapi pada dasarnya istri itu sudah dilindungi undang-undang. Hanya kemarin sudah adanya terbit edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Mungkin banyak yang belum memahami isi daripada itu. Saya sudah membaca katanya dengan surat edaran tersebut bahwa gugatan nafkah anak, nafkah istri mut'ah, nafkah iddah dan itu dapat diajukan bersama-sama. Tapi kita sebagai kuasa hukum juga kadang bingung. Hakim itu kalau menurut versi saya juga suka-suka.
tidak mengikuti apa. Kemarin kita juga ada gugatan yang kita hadapi ini, itu semuanya konteksnya nafkah, semuanya dimasukkan semuanya, tapi ada yang hakim mau dan ada yang tidak mau. Karena kita beberapa kali pengajuan ini menjadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini harus nafkahnya diajukan bersama-sama, karena ada titik lemahnya di situ. Begitu, Mbak Dian. Ini ya, ada saya yang juga ada tambahan. Ada mau tanya? Boleh, monggo Mas. Ya, boleh tanya, boleh tanya. PT, boleh, monggo silahkan. Itu Mas Rian sambil nunggu pertanyaan. Boleh. Jadi gini, kelemahan dari ini kan kita bahas perceraian di pengadilan agama ya, bukan pengadilan negeri ya. Kalau pengadilan negeri itu nggak ada nafkah, itu nggak ada. Jadi cuma cerai saja kalau di pengadilan negeri. Jadi sebenarnya yang menjadi kritik kita adalah ketika istri menggugat cerai suami, istri nggak bisa meminta nafkah. Jadi rugi banget kalau istri yang gugat cerai. Jadi itu hal yang seharusnya, jadi itu nggak adil gitu. Seharusnya kan ketika istri gugat cerai kan juga bisa gugat nafkah. Kenapa malah yang ini di hukumnya ini malah yang diatur ketika suami menggugat cerai, bukan dua-duanya boleh menggugat cerai, boleh menggugat nafkah ketika proses perceraian. Itu sih tambahannya, Mbak. Jadi ketika istri gugat cerai, istri nggak bisa menuntut nafkah. Ada yang tanya. Terus kalau ini kan si istri itu nggak kerja ya, terus anak di bawah 18 tahun itu kan otomatis ikut ibu. Iya. Nah kalau malah justru si ibunya nggak mau, disuruh ikut suaminya aja gitu gimana? Begini, hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak kan melihat kemampuan dari ibunya kan. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan adalah ketika si ibu dianggap tidak mampu mengasuh. Jadi ibunya pemabuk, nggak suka kekerasan, tidak bisa menafkahi. Kalau itu tidak bisa diserahkan hak anak. Jadi hakim tidak bisa memutus bahwa ibu itu tetap mendapatkan hak anaknya. Tapi kalau menolak, saya rasa ya harus jelas sih alasan menolaknya apa. Karena kan sebenarnya biarpun hak asuhnya di ibu kan tanggung jawabnya tetap kedua orang tuanya. Karena di undang-undang perkawinan pun ayah dan ibu biarpun sudah putus perceraian harus wajib memelihara dan mengasuh anaknya. Meskipun hak asuh anak jatuh ke antara dua orang tua itu. Jadi sebenarnya hak asuh pun tidak menghilangkan kewajiban, dan hak asuh jatuh ke istri pun tidak menghilangkan kewajiban hak asuh dari suami. Jadi tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi anaknya. Terus tanya lagi ya, sambil mancing nih kok. Kalau ada yang tanya silahkan, boleh. Ini tadi Mas siapa ya? Oh ini ada. Jika perceraian sudah terjadi lebih dari 4 bulan, bisakah mengajukan banding? Ya tidak bisa, karena kan sudah putus cerai ya, sudah 4 bulan lebih. Karena kan batas pengajuan banding kan 7 hari ya setelah putus. Atau bisa secepatnya. Kalau udah 4 bulan udah nggak bisa. Maksimal 14 hari. 14 Ya, hari. 14 hari. Ini kenapa nih kok mau banding ini Mas? Mas apa Mbak Giol? Apa BRT? Apa mau balikan? Enggak. Kalau banding ya telat, Mbak. Iya ya. Terus berarti kalau kayak gitu gimana? Kan kadang gini ada sih, apa ya namanya? Misalnya istrinya lagi ke luar negeri. Ini kita bahasnya istri yang digugat toh ya. Nah kalau misalnya di luar negeri kan. Istrinya baru tahu ya. Istrinya baru tahu gitu gimana? Sebenarnya kalau peninjauan kembali mungkin bisa ya, cuma ya susah dikabulkannya kalau ada tuntutan untuk kembali gitu. Oh,
Itu ya. Jadi memang ya itu kelemahannya lah. Kelemahannya kan memang seharusnya kan normalnya kan panggilan harus sampai ke termohon. Termohon. Tapi kenyataannya banyak gugatan-gugatan yang nggak sampai ke termohon. Jadi termohonnya taunya telah tiba-tiba ada akta cerai. Dia mau upaya hukum lagi ya, nggak bisa. Nah, ya kalau itu terus misalnya nih kita sebagai advokat ya ada seperti itu kan. Kemarin waktu saya pernah wasidang kayaknya sama Mas Rian sama Mas Asroi kan pakai hati juga kan, hakimnya juga pakai hati lah. Terus kalau misalnya kayak gitu kita dimintain tolong, loh kan Pak, saya kan nggak tahu kalau saya ternyata udah dicerai sama suami saya, kayak gitu kita gimana? Kan kadang kalau saya sendiri perempuan ya, walaupun nggak punya hati tapi kan ya pakai hati juga, kan ora tego gitu loh. Kalau kita mau gimana lagi kan, soalnya hukum kan tidak bisa tidak mengakomodir kepentingan itu. Jadi memang ini all shop sudah nggak bisa rujuk karena kan sudah lama sudah keluar cerai juga kan, jadi udah betul-betul nggak bisa. Ini ke all shop itu karena sudah keluar akta cerai itu udah final. Gitu ya. Ada pertanyaan Mbak Dian, kalau ada pertanyaan fokus karena waktunya kita juga terbatas. Mungkin mumpung konsultasi gratis di sini ya, jadi dimanfaatkan. Silakan kalau mau konsultasi gratis, ketimbang nanti kalau sudah telepon itu sudah ada hitungannya beda, begitu. Saya tuh kalau mau tanya-tanya itu kan anak tadi nggak boleh jadi saksi, terus anak obsesi, sebenarnya itu ada yang mau ditanya ya? Tambahkan ya untuk bahasa yang pengadilan negeri yang non muslim sih, karena emang nggak ada aturannya, bisa ada aturannya cuma pas proses perceraian. Jadi yang di pengadilan negeri bisa memberi nafkah pada saat prosesnya, bukan pada saat setelah selesai perkara. Dan itu pun nggak jelas. Jadi masih jelas diatur di kompilasi hukum Islam. Sedangkan di PP nggak begitu jelas soal aturan hak nafkah itu. Jadi semua hal yang saya jelaskan bisa dibaca di kompilasi hukum Islam. Sedikit Febrian, kalau mau lebih jelas. Ini kan banyak awam, Febrian. Ini kan banyak yang awam kaitan dengan pengajuan perceraian. Itu kan ya kalau yang paham sih paham syaratnya mungkin apa itu loh. Mungkin agak diperjelas. Bagi yang mengalami permasalahan rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi disatukan, tidak dapat lagi berdamai dengan pasangannya, bisa mengajukan cerai. Ya kalau Anda beragama Islam, mengajukannya di pengadilan agama. Itu bisa diajukan sendiri, bisa melalui advokat. Diajukan sendiri kalau tahu cara buat gugatan, tahu cara buat permohonan, tahu dasar hukum yang dipakai, tahu hal-hal apa yang harus disampaikan saat pengadilan, itu nggak apa-apa maju sendiri. Tapi kalau nggak tahu, teman-teman bisa pakai jasa pengacara atau advokat. Jadi kalau misal ingin mengajukan cerai ya seperti itu, syarat-syaratnya ya surat gugatan atau permohonan, apa lagi ya, KTP, KK, yang buku nikah, akta nikah, sama akta lahir anak kalau punya ya. Kalau belum nggak usah. Ya, KTP, KK, akta nikah, akta lahir anak kalau sudah punya anak, itu fotokopi ya? Iya. Kalau saya dihubungi sama klien, kaitan yang dipertanyakan itu yang paling pokok, paling inti itu adalah biaya. Yang lain-lain sih nggak begitu dipertanyakan. Biayanya berapa Pak? Ya, itu yang menjadi pertanyaan semua klien. Begitu. Ya
Untuk biaya saya nggak tahu itu biar yang punya kantor yang menerangkan. Ya, makanya kalau selama ini saya menangani kasus yang ditanyakan paling pokok, paling inti adalah biayanya. Itu adalah kunci pertanyaan awal. Jadi tidak membicarakan kaitan masalah selingkuh atau masalah KDRT atau cekcok dan lain-lain. Hanya biaya yang kuncinya di situ. Kalau biaya cocok baru cerita yang lain di situ. Kalau selama ini yang saya Ini mau sekalian bahas harta bersama sekalian enggak ini? Kalau saya biasanya malah tanyanya gini, kalau saya ngajuin cerai itu nanti saya sering bolak-balik ke pengadilan apa enggak, kayak gitu biasanya malahan. Kan kadang kan ada kalau yang PNS atau ya, pabrikan gitu kan kalau berkali-kali izin nggak bisa. Nah terus kan saya pakai jasa advokat, berarti bisa dong saya cuman nggak usah datang kayak gitu biasanya. Ya, kalau pakai advokat cukup 2 kali datang. Tetap harus 2 kali karena hakim ingin memastikan langsung ke orangnya, itu orang tuh mau cerai atau enggak gitu. Oh gitu. Jadi ya. nggak bisa semata-mata nggak bisa datang sama sekali, nggak bisa. Oh iya, Mas ada titipan yang dari dulu tapi belum bisa saya jawab. Jadi gini, misalnya dari pengadilan itu sudah mutus cerai. Terus juga nafkah-nafkah itu sudah ditentukan. Tapi ternyata di perjalanan waktu si suami itu misalnya nafkahnya cuman ngasih 3 bulan pertama lancar, terus setelah itu nggak ngasih lagi. Nah itu apakah si istri bisa untuk mengajukan tuntutan atau gimana? Sebenarnya kalau setahu saya kan semua nafkah itu 3-3-nya itu dikasih pada saat mau ikrar. Jadi ketika suaminya nggak bisa ngasih, nanti dikasih waktu lagi sampai 6 bulan. Kalau nggak bisa ngasih nggak jadi putus cerai. Karena syaratnya harus memberi nafkah secara langsung di ruang sidang, baru diputus cerai. Nah kalau terjadi hal tersebut, misal ternyata yang terjadi di prakteknya kayak begitu, ternyata putusan dulu baru dibayar, bisa mengajukan permohonan amaning di pengadilan. Amaning itu peringatan. Amaning itu peringatan. Caranya Mas, kan kadang banyak awam yang nggak tahu. Ya buat surat permohonan, bisa pakai advokat atau bisa sendiri, terserah. Sama kalau ternyata memang kan ada di pidana juga bisa kan ada pasal-pasal yang mengabaikan hak dan kewajiban, membiarkan orang-orang yang menjadi kewajibannya diabaikan, itu bisa kena pidana juga. Ada upaya hukum pidana juga. Oh, berarti ya itu bisa jawabannya. Bisa dipidana. Maksudnya kita bisa mengajukan ke pidana gitu ya. Tapi apa ya enggak kalau lebih, ternyata dia mengabaikan, tidak menafkahi, tidak memberi nafkah sehingga anaknya nggak bisa sekolah, jadi hak anak dan hak mantan istrinya terabaikan, itu bisa. Sama kan juga ada pasal di KUHP kan, pasal yang harus kalau tidak menaati perintah pejabat atau putusan kan bisa kena pidana juga. Itu bisa juga. Tapi umumnya pakai permohonan amaning di pengadilan. Kalau pakai pidana, maksudnya kayaknya sih kalau pidana itu lebih mengeluarkan biaya lebih ekstra gitu loh. Ya lebih kerja keras sih. Itu makanya. Terus ini gini, sekalian ke harta bersama gimana? Ini waktunya masih lumayan sih, kita masih setengah jam baru. Oh iya. Jadi ya boleh. Jadi harta bersama itu bisa diajukan. Jadi kan harta bersama ini kan sebenarnya bisa musyawarah ya. Jadi setelah putus perceraian bisa musyawarah lah sama mantan istrinya atau mantan suaminya buat pembagian harta bersama. Tapi ketika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah, maka akhirnya melalui pengadilan, melalui gugatan harta bersama gunung ini. Yang mana nanti harta akan dibagi setengahnya. Ya kalau masih ada cicilan ya utangnya juga dibagi setengahnya. Jadi nggak cuma nilai dari aset itu, tapi juga hutang-hutangnya juga dibagi.
Jadi pada intinya gini Mbak Dian, harta bersama itu bisa diminta setelah putusan perceraian. Iya. Jadi itu kalau belum putus ya enggak. Nah, tapi misalkan bersama-sama ya seorang wanita memang dilindungi, sudah ada aturannya memang. Tetapi apakah waktu pengajuan itu berani, yang namanya kita sebagai advokat, kadang kita tidak dikhawatirkan nanti pertanyaan hakim itu selalu menanyakan ini mau cerai dulu atau hartanya yang diminta, seperti itu. Jadi ini sudah ada pengalaman yang kita hadapi selama persidangan. Itu selalu kita mengajukan gugatan, di situ ada bunyi harta bersama. Hakim akan menyampaikan ini cerainya dulu atau hartanya, seperti itu. Tetapi yang selama ini sudah berjalan, ya perceraian dulu, baru harta bersama yang kita gugat. Jadi gugatan 2 kali. Seperti itu. Oh iya, saya belum menerangkan yang termasuk harta bersama itu apa saja ya, belum saya terangkan ya. Ya. Jadi begini, harta bersama itu adalah harta yang didapat saat pernikahan oleh usaha masing-masing. Jadi usaha masing-masing itu ketika suami bekerja menghasilkan uang, bisa beli rumah, atau sebaliknya istri bekerja bisa beli rumah, itu jadi harta bersama. Nah, yang bukan harta bersama itu bisa wasiat, hibah, warisan. Nah, yang sering terjadi itu adalah permasalahannya ketika si istri membiayai pembangunan rumah di tanah mertuanya. Nah, itu jadi masalah karena istri sudah mengeluarkan biaya, ternyata itu masih harta bawaan. Memang ada teori yang mengatakan itu bisa karena rumahnya kan bisa dinilai, bisa ditaksir nilainya, bisa dijual apapun yang ada di dalam rumah itu. Tapi kan praktiknya sulit. Jadi buat istri-istri di sana yang diminta untuk membiayai pembangunan rumah di atas tanah mertuanya, ya pikir-pikir dulu karena itu bukan termasuk harta bersama tapi harta bawaan. Ini buat ini buat pengalaman semua yang ada di sini ya. Kita kemarin juga sedang mengalami dalam gugatan, ada kalau bisa klien itu kalau mengajukan terima gugatan sama suami itu kalau bisa secepatnya, kalau nggak pakai kuasa hukum ya silakan pribadi aja nggak apa-apa. Akan tetapi hak istri nanti akan jadi masalah begitu. Biasanya advokat itu menerima sudah di tengah jalan. Itu yang kita keluhkan. Sedangkan si klien mintanya semua. Kalau bisa Pak, saya mau minta dimintakan anaknya, minta hartanya. Itu kan biasanya setengah-setengah. Padahal kita menerima klien itu sudah di tengah jalan, artinya sudah pembuktian. Lah ini untuk semua yang ada di sini buat pengalaman, kalau ada mungkin ada yang cerai digugat suami, secepatnya untuk mengadu ke advokat atau kuasa hukum yang mungkin dipilih. Tujuannya apa? Jangan sampai hak-hak istri itu nanti hilang. Kenapa saya bilang hilang? Karena kalau sudah jawaban itu sudah tidak akan dikabulkan sama hakim. Itu yang menjadi kendala. Begitu. Jadi maksudnya gini, kalau istri digugat cerai itu jangan nunggu-nunggu, langsung cari bantuan hukum. Karena kan hak istri itu dimuat dalam acara namanya jawaban kalau di persidangan. Jadi di jawaban nanti ada bantahan, di pokok perkaranya ada bantahan-bantahan tuduhan itu, sama rekonvensi gugatan balik yang isinya nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiliyah, dan nafkah hadonah, nafkah anak. Jadi setelah lewat dari acara jawaban, nanti istri nggak punya hak lagi untuk meminta nafkah tersebut. Jadi ketika ada termohon atau istri yang sama sekali tidak meminta nafkah dalam jawaban, nanti hakim tidak akan memutus. Jadi begitu Mbak. Mungkin tanya jawab aja Mbak Dian. Sudah ada belum Mbak Dian?
Belum ada. Kalau misalnya ya kan sudah diputus kayak yang pernah kita tanya itu, terus apa namanya, kita bisa nggak ngajuin gugatan lagi, maksudnya bukan banding tapi kita ngajuin gugatan baru, itu gugatan gonogini atau gugatan harta gitu, bisa nggak kalau di pengadilan agama? Kalau setelah cerai, setelah putusan cerai jelas bisa. Mau itu putusan cerainya tahun kemarin, mau 2 tahun yang lalu, kalau harta bersamanya belum dibagi, masih bisa mengajukan gugatan harta bersama. Kalau sarannya mending gugatan harta bersama, atau misalnya kan si istri nggak terima, dia diputus cerai, terus dia nggak apa namanya, dia belum guna harta gonogininya itu nggak dimasukkan ke jawaban, terus itu istrinya gugat bikin gugatan baru atau gugatan baru. Jadi kalau harta bersama gugatannya baru. Gugatan baru aja. Dan untuk istri-istri perlu untuk maksudnya perlu tahulah sertifikat tanah, perlu punya fotokopi sertifikat tanah, harta bersama, perlu punya BPKB-nya juga. Jadi kan kesulitan kita itu adalah data-data tersebut itu diumpetin sama suaminya sehingga si istri tidak bisa menggugat harta bersama. Jadi biar siap-siap sebelum bercerai itu kalau ada pertanyaan. Kalau bisa fotokopi semuanya dulu gitu. Sebelum bercerai ya. Ya ini caranya membagi harta bersama ya bisa secara keluargaan, Bu Allshop, bisa secara keluargaan, bisa melalui pengadilan. Pada intinya agama itu adalah harta saat pernikahan tuh. Itu harta bersama. Kalau harta bersama itu juga dengan harta bersama. Jadi kalau itu harta bersama adalah harta saat pernikahan. Jadi dicek misalkan beli sertifikat, beli tanah, ya dicek waktu pernikahan atau sebelum pernikahan itu. Iya. Jadi nanti dilihat dulu apakah hartanya itu harta bersama itu, misal kita sudah menikah di tahun 2017, terus beli hartanya di tahun 2018, maka itu termasuk harta bersama. Beli tanah, beli mobil. Tapi kalau beli tanah dan mobilnya atau motornya sebelum tahun kita menikah, tahun 2016, 15, maka itu bukan harta bersama. Ini harta bawaan. Nah, kalau mau membagi ya itu nanti bisa mengajukan gugatan harta bersama pengadilan. Bisa pakai advokat, pengacara, bisa maju sendiri. Nanti kalau mau mengajukan gugatan harta bersama itu minimal nyiapin fotokopi. Kalau ada punya harta bersama tanah, minimal fotokopi sertifikat tanah. Punya harta bersama mobil, minimal fotokopi sertifikat BPKB, STNK. Punya harta bersama tabungan ya kalau punya buku tabungannya nggak apa-apa. Kalau mau diajukan. Kebanyakan mereka pasti nggak kepikiran sampai situ, soalnya saya juga nggak kepikiran juga sih. Jadi sebagai istri yang waspada ya harus memegang semua berkas kependudukan dan berkas hartanya. Fotokopi semua sebelum terjadinya perceraian. Ya kalau yang namanya itu kan nggak diinginkan, akan tetapi akan terjadi, gitu Mbak Dian. Jadi kalau suami Anda tanda-tanda, maksudnya tiba-tiba suka jarang pulang ke rumah, HP-nya diumpetin, Anda sebagai istri harus siap-siap buat pegang sertifikat, pegang buku nikah, buat jaga-jaga. Itu tanda-tanda gitu, tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang paling mudah itu HP sebetulnya. Iya, kalau HP-nya mulai diumpetin, nggak boleh baca chat, nggak boleh baca histori telepon. Anda sebagai istri harus siap-siap. Siap-siap sertifikat tanahnya. Nggak usah tanya tapi fotokopi. Begitu. Itu ya. Kalau misalnya nih, kan si istri sebelum nikah itu sudah bawa sendiri. Terus si suami juga sebelum sudah bawa. Misalnya kan kayak misalnya Mas Rian nikah kan, itu sudah punya usaha.
Terus si istrinya calonnya itu juga sudah punya usaha. Nah terus pas nikah itu kan jadi satu. Itu termasuk nanti harta bersama atau enggak? Jadi, sebenarnya harta bersama lebih ke hasil ya, bukan masih proses ya. Kalau oh ya, ada pertanyaan bagus dari Mbak Leoni. Jadi sebenarnya perjanjian pisah harta atau enggak itu sebenarnya enggak berpengaruh, karena hukum kita itu sudah memisahkan harta bawaan. Jadi harta-harta kayak warisan, harta-harta yang dibeli sebelum pernikahan, utang-utang yang terjadi sebelum pernikahan itu bukan harta bersama. oh utang belum Kalau ya? mau ditegaskan dalam perjanjian pisah harta ya nggak apa-apa. Jadi kalau perjanjian pranikah itu biasanya pemisahan harta bawaan, jadi dirinci. Jadi orang-orang yang duitnya banyak, yang punya banyak apartemen, properti rumah, itu bisa dirinci di perjanjian pranikahnya. Sama kalau di perjanjian pranikah juga ada pembagian peran. Jadi ada juga orang-orang yang bikin perjanjian pranikah itu pembagian peran, misal peran suami bekerja dan peran istri bekerja, terus peran istri sebagai ibu rumah tangga itu juga detail. Jadi nanti pada saat pernikahan tidak ada pertengkaran gara-gara masalah pembagian peran dalam rumah tangga. Jadi di perjanjian pranikah juga bisa dirinci soal peran-peran itu. Berarti bikin Harta perjanjian bersama, kalau perjanjian pisah harta bersama masih berlaku sih. Karena namanya harta bersama tetap ada. Perjanjian pisah harta itu cuma memisahkan harta bawaan saja. Kalau menurut saya itu perjanjian pisah harta kemungkinan itu kan biasa dipakai di non muslim ya, karena untuk jagan-jagan. Kalau terjadi apa-apa biasanya dipakai di situ. Kalau muslim menggunakan pisah harta, begitu. Ada yang ditanyakan Mbak Dian? Mbak Dian mungkin membuat perjanjian pranikah dulu sebelum nikah. Ya itu saya jadi berpikir ke situ. Nggak, misalnya gini, yang masih agak ya untuk pembelajaran juga sih. Misalnya nih kan kayak Mas Rian kan misal punya usaha, terus nanti udah nikah si istri jadi karyawannya. Itu nanti masuknya gimana itu? Ini misalnya sorry Mbak. Misalnya jadi karyawannya kayak gitu. Kalau bentuknya usaha kecil sih ya hasilnya tetap harta bersama, hasil dari usaha itu. Tapi kalau bentuknya PT dan PT itu berdiri sebelum menikah ya harta bawaan. Oh, jadi berarti intinya kalau kuncinya kan yang dihasilkan dari usaha masing-masing saat pernikahan, bukan harta-harta yang didapat sebelum pernikahan. Duh, tapi kan itu di dalamnya, berarti kan sekarang misalnya mengelola PT-nya misalnya, itu berarti nggak termasuk ya? Kalau misal mau pembaruan akta ya termasuk. Tapi sangat jarang sih maksudnya usaha jadi harta bersama karena menghitung dan membaginya sulit. Karena kan kalau usaha bentuknya badan hukum kan bukan punya pribadi tapi punya pemilik saham. Tapi kalau usaha mikro yang UMKM gitu bisa dibagi. Ngomong kayak apa nih? Mungkin ada yang sih udah sih besok kita mau live berapa kali seminggu, 2 minggu sekali aja, jangan seminggu sekali, bikin materinya susah. Gimana Mas Es? Kalau saya sih ngikut Mbak Dian aja, intinya kan kita itu ngasih fasilitas ke semua yang ada di sini, artinya memberi fasilitas konsultasi di sini kan nggak tumpung nggak bayar gitu kan Mbak. Jadi guna kesempatan daripada dari pengacara
terus konsultasi bayar. Ya mending di sini kan memanfaatkan IG ini untuk bisa konsultasi apa yang menjadi keluhan begitu. Iya, oke, sip. Nah, kita enaknya jadwal untuk sharing-sharing malam mingguan ini 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali? Jangan seminggu sekali kita yang nanti menyesuaikan. 2 minggu sekali, tapi temanya diubah. 2 minggu sekali, temanya diubah aja, temanya beda-beda. Mungkin saat ini mengenai hak-hak istri, minggu depan mungkin kita fokus ke perdata dulu. Nanti minggu depannya itu 2 minggu lagi ke pidana. Jadi supaya kan permasalahan untuk umum itu bisa kita bantu meskipun lewat media sosial begitu Mbak. Iya betul. Untuk nanti kita live lagi berarti insya Allah tanggal 25 ya untuk tema nanti kita menyusul. Berarti intinya kita insya Allah akan coba konsisten untuk memfasilitasi konsultasi hukum gratis gitu ya Mas ya. Di sini kalau bisa kan mumpung nggak bayar ya dimanfaatkanlah fasilitas ini. Ini kan live, artinya langsung ketemu advokatnya, langsung tatap muka di sini, tidak nunggu mungkin lewat telepon atau bagaimana. Disinilah apa yang menjadi permasalahan bisa dibuka di sini, begitu Mbak. Oke, ya. Ini kayaknya kita gimana nih, ada pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, kita coba akhiri aja ya Mas ya, kayaknya sudah ya. Kayaknya sudah dibahas semua. Belum. Iya. Ada jam 9 loh Mbak Dian. Hah? Belum ada jam 9. Ya, closing statement dulu. Ada yang diomongin. Closing statement dulu nih Mas Mas Febrian. Jangan untuk para istri yang tersakiti. Para istri yang tersakiti. Para istri, perhatikan hak kalian. Jadi kalian jangan sampai hak kalian itu gugur, maksudnya hilang ketika digugat cerai oleh suami. Jadi kalau misal suami kalian tanda-tandanya sudah kayak komunikasi buruk, suka ngumutin HP, susah dihubungi, istri siap-siap nyimpan fotokopi buku nikah, siap-siap nyimpan fotokopi sertifikat tanah, fotokopi BPKB mobil, siap-siap semua data-data yang diperlukan nanti kalau terjadi hal-hal yang buruk. Karena nanti kalau sudah terlanjur data-data tersebut diumpetin oleh suaminya, maka ya sulit untuk melakukan gugatan harta bersama maupun nafkah. Dan istri juga harus tahu berapa gaji suami, harus tahu juga gaji suami berapa gajinya gitu. Kalau terjadi hal yang diinginkan lebih siap. Oke, Mas Aswawi, closing statement untuk para istri yang tersakiti. Iya Mbak, sebetulnya ini kalau masalah perceraian bukan yang disakiti, bukan masalah istri. Halo Mbak Rina. Si suami juga kemungkinan disakiti juga. Jadi kita tidak mewakili istri aja, tapi suami juga kan banyak yang terjadi korban masalah perceraian juga. Disitulah karena kita selama ini menangani kasus itu ya banyak permasalahan yang kompleks, kaitan satu masalah ekonomi, yang kedua masalah selingkuh. Itu yang sering terjadi, yaitu kenapa terjadinya perselingkuhan mengakibatkan cekcok. Nah, disitulah sebab-sebab cekcok itu muncul karena ada pihak ketiga. Jadi sebetulnya nggak ada selama ini yang terjadi nggak ada. Ini kita membahas bukan masalah istri atau suami. Yang kita hadapi, yang
kita kan menangani kasus langsung, bukan cuma bahasa masih ilusi, tapi kita tangani langsung. Sebab dari cekcok itu, sebab dari ekonomi itu adalah masalah adanya pihak ketiga. Itu faktor yang menjadi permasalahan selama ini yang kita tangani, yaitu adanya pihak ketiga, muncul cekcok. Adanya pihak ketiga, muncul ekonomi. Sebetulnya kalau ekonomi itu tidak kompleks. Selama ini ya dia sanggup membayar kuasa hukum. Artinya ekonomi kan apakah diada-adakan atau tidak, ya kita sebagai kuasa hukum tetap fokus dia mampu, bukan masalah ekonomi. Tapi yang selama ini di bawah juga masalah ekonomi. Karena di dalam perceraian itu kan ada beberapa pasal itu yang kaitannya 19 huruf F. Itu isinya ya masalah cekcok itu. Kalau itu 19 F masuk, ya sudah dikabulkan hakim. Sebetulnya banyak masalah mabuk, judi, dan lain-lain itu ya termasuk di dalam pasal itu, 19 itu. Ada yang lain tidak mampu. Kita kemarin menangani kasus baru nikah 3 bulan aja bisa cerai kok. Itu kan kompleksnya di mana? Ketidakcocokan. Kita juga menangani langsung nikah baru 1 bulan ya Febrian ya. Nikah dari 1 bulan itu sudah bercerai. Itu apa yang menjadi pokok masalah? Apakah masalah cekcok? Masa 1 bulan sudah cekcok? Itu tidak logis gitu loh. Apakah 1 bulan itu sudah mengetahui ekonomi? Padahal 1 bulan itu seneng-senengi, bukan masalah ekonomi atau masalah cekcok. Itu juga bisa dikabulkan hakim. 1 bulan baru nikah karena tidak ada kecocokan begitu. Itu tugas dari pengacara ya. Artinya begitu menerima klien ada masalah kaitan dengan pasal 19 itu, ya kita cari apakah terbukti atau tidak, seperti itu Mbak Dian. Oh iya, oke. Berarti intinya untuk para istri kita siapkan hati kalau suaminya sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita siap-siap untuk fotokopi sertifikat rumah, BPKB mobil dan lain-lain. Nikah. Ini yang satu ini yang selama ini buku nikah itu hilang, itu banyak terjadi, bukan hilang tapi dibawa suami, bisa hilang karena dibawa istri. Itu selama ini dipakai itu. Jadi identitas asli yang namanya buku nikah itu sering terjadi kehilangan. Jadi polisi itu sering nangani kehilangan buku nikah itu. Ya kemana buku nikah? Ya, antara istri dan suami itu sama-sama membawa. Yang satu tidak mau, yang satu ngumpet ke. Jadi bukan hilang tapi dihilangkan begitu. Oh iya. Ya itu. Mas, syarat untuk buku nikah itu dua-duanya ya harusnya ya. Misalnya yang gugat si suami. Oh, salah satu bisa. Kan di dalam akta nikah kan ada kutipan nomornya kan. Yang penting tuh nomor kutipan akta nikahnya. Jadi nggak harus dua-duanya, nggak harus buku nikah suaminya. Cukup pegang buku nikah istrinya. Oke. Selama ini kan banyak yang telepon masuk ke saya, Pak, buku nikah hilang. Gimana Pak? Bagaimana saya bisa bercerai kalau buku nikah saya hilang? Ya pertanyaan saya simpel, hilangnya kemana? Dibawa suami, kalau enggak dibawa istri. Itu buku nikah hilang, itu pasti. Nah, bagaimana untuk mensiasati kita sebagai kuasa hukum? Ya dengan cara adalah mencari kehilangan. Namanya nanti akan keluar duplikat kehilangan begitu. Jadi kalau hilang belum tentu bisa bercerai, tapi kita sebagai kuasa ya mencari solusi supaya tetap bisa berjalan. Oke. Ya ini karena kita sudah hampir 1 jam ya ini untuk Mas Rian sama Mas Aslori malah dilupakan. Ini terima kasih waktunya dan menyempatkan untuk malam minggu ini live. Ini Mbak, ada tanya jawab. Kalau memang kita kasih kesempatan, kalau memang ada tanya jawab, begitu Mbak.
sepertinya sudah nggak ada yang bertanya lagi nih di kolom chat. Ini kalau mau sepertinya udah bertanya nggak di ada sini nanti bisa DM, bisa lewat DM saya ya kalau mau bertanya di sini. boleh Bisa DM saya bisa mau konsultasi hukum masalah apapun bisa lewat DM. ya, Kalau mau bertanya di sini. atau legal hukum sosial bisa DM ke situ, oke? Ya. Ya. Untuk 2 minggu kemudian kita tema apa Mbak Dian? 2 minggu. Belum dipikirkan. Nanti kita diskusikan. Ya, Take off. supaya yang mendengarkan itu persiapan Mbak Dian. Persiapan pertanyaan gitu ya? Ya, Kita kan ini kita masih bahas mumpung masih sengketa tanah. Masalah sengketa tanah. Atau utang piutang, terserah mau masalah itu aja. Antara utang piutang atau sengketa tanah. warisan dulu. Oh ya, warisan Ya, dulu. utang piutang atau sengketa tanah terserah sih men. Enaknya apa ya? Utang piutang apa warisan aja dulu, Mas? Iya, masalah menagih hutang saja, masalah menagih hutang karena orang-orang sering susah menagih hutang. Berarti yang nggak ada gunanya di tanah ya, yang fidusia kayak gitu ya? Menagih hutang, Mbak. Menagih hutang yang menurut hukum benar kan karena kadang terjadi ada orang yang nagih hutang lewat story WA, story Instagram malah kena UU ITE. Padahal dia maksudnya nagih hutang gitu. Oke. Boleh. Ya, untuk tema minggu depan, insya Allah kita 2 minggu lagi ya, insya Allah kita coba untuk temanya cara menagih hutang yang baik itu ya. Ya yang sesuai hukum. Oke, nanti gampang kita lihat aja di flyer kita 2 minggu lagi akan live lagi. Oke, Mas Febrian dan Mas Asrori, terima kasih untuk waktunya. Iya. Saya akhiri si materi PhD. Untuk yang konsultasi bisa lewat IG atau bisa datang ke kantor langsung, bisa kita layani. Begitu Mbak Dian. Lewat DM saya dan saya arahkan semua. DM Instagram. Kalau mau konsultasi masalah hukum. Oke. Sudah ya? Sudah, oke. Paten ini piye iki pateni serawes. Kasih langsung ya. Aku ora iso ngomong. Disilang se Mas As. Se materi kok kono apa? Ya, oke, terima kasih Mas Febrian dan Mas Asrori telah menyempatkan waktunya untuk live bersama. Untuk 2 minggu lagi, insya Allah kita akan live lagi ya untuk sebagai sarana pembelajaran saya juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.